Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan diet dengan hanya minum air putih amannya atau bolehnya dilakukan berapa lama gitu ya. Jadi ada seorang yang menerapkan puasa tidak makan, tapi dia minum ya, hanya mengkonsumsi air putih, minum air putih saja. Jadi dia bertekad untuk minum air putih dan tidak makan apapun itu, dan berkeinginan ya, bertujuan untuk menurunkan berat badan. Nah, kira-kira itu secara aman bisa dilakukan dalam jangka waktu berapa lama? Dan ya, metode ini sebetulnya ya banyak orang yang mempraktekkan metode ini ya, dengan berbagai macam alasan ya, dan juga berbagai macam teknik ya. Sering ada yang menyebut sebagai water fasting ya, hanya mengkonsumsi minuman saja, dan banyak orang yang melakukannya bahkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sampai beberapa hari, seminggu gitu ya. Dan ya, jadi timbul pertanyaan, seberapa lama sih water fasting ini aman untuk dilakukan? Nah, kalau water fasting ini ya, rujukannya atau goal utamanya, tujuan utamanya adalah berkaitan dengan penurunan berat badan. Nah, untuk penurunan berat badan ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya asal tidak makan ya, asal minum air putih saja dan berharap bahwasanya kebutuhan akan kalori ini bisa dicukupi oleh air putih ya. Dan juga memang ya, secara kinerja dari tubuh kita ketika kita tidak mendapatkan suplai makanan, mereka akan mengkonversi lemak sebagai sumber energi. Namun kebutuhan akan energi yang ada dalam tubuh kita ini kan macam-macam, tidak hanya untuk bergerak saja, tidak hanya untuk berpikir saja, tidak hanya untuk melakukan aktivitas fisik saja, tapi ada untuk misalnya kinerja otak, kinerja jantung, kinerja fungsi organ semuanya, hati, ginjal, paru-paru, dan sebagainya. Ini kan membutuhkan suplai energi yang didapati dari makanan yang kita makan. Dan bayangkan kalau kita nggak makan sama sekali dan hanya mengkonsumsi air putih saja. Air putih ya tidak mengandung kalori di dalamnya, dia hanya merupakan ya yang sifatnya mencukupi kebutuhan air minum atau air putih dalam tubuh kita. Air putih juga mampu untuk menjaga fungsi kinerja dari ginjal. Ginjal merupakan kalau kita mungkin kasarannya ya, secara awam, dia merupakan organ yang berfungsi untuk mencuci darah ya. Makanya orang yang memiliki keluhan gagal ginjal diharuskan untuk mencuci darahnya secara rutin atau hemodialisa. Nah, dengan seperti itu, dengan mengkonsumsi air putih, membantu mungkin racun-racun atau zat-zat yang sebetulnya harus dibuang oleh tubuh kita yang berasal dari makanan itu ya, dikeluarkan melalui urin misalnya, seperti itu. Jadi fungsi utama dari air putih itu di situ gitu, dan mencukupi kebutuhan air gitu. Jadi kita membutuhkan air, membutuhkan cairan, membutuhkan elektrolit, dan itu didapati dari air yang kita minum. Dan itu tidak bisa terus kemudian menggantikan fungsi dari makanan yang kita makan. Jadi bukan terus tidak makan apapun dan hanya minum air putih saja, tapi tetap makan dan tahu kebutuhan. Jadi melakukan sesi diet yang smart, diet yang pintar, diet yang memang benar-benar sesuai dengan kinerja dari tubuh kita. Jadi tidak sama sekali tidak makan, tapi tetap makan dan disesuaikan dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak akan berlebih. Jadi kalau mau menurunkan ya otomatis di bawah dari kebutuhan kalori, seperti itu. Atau ada yang menyebut TDEE dan sebagainya gitu ya, bisa dicari banyak, atau mungkin bisa bergabung dengan kita di dietkalori.co.id. Nanti Anda akan tahu total kebutuhan kalori Anda seberapa banyak gitu, dan nanti Anda mengkonsumsinya harus di bawah dari kebutuhan kalori itu, bukan terus kemudian sama sekali tidak makan apapun. Dan sekali lagi ya, minum air putih cukup penting ya. Jadi ini konsumsi air putih memang per hari minimal 2 liter misalnya. Bahkan di video saya yang lain saya pernah membahas bahwasanya kebutuhan air putih ini setiap orang berbeda-beda tergantung berat badan yang di dalamnya. Tapi bukan itu yang
memiliki fungsi untuk menurunkan berat badan. Anda harus menjaga tadi pola makan, jumlah kalori, terus kemudian beraktivitas secara fisik, berolahraga dan sebagainya itu jauh lebih baik. Jadi berapa lama meminum air putih saja itu aman? Ya, dalam kurun waktu beberapa jam di jeda misalnya antara sarapan, makan siang dan makan malam, itulah gitu. Jadi kita tidak menyarankan sampai dalam hitungan hari, apalagi dalam hitungan minggu seperti itu. Itu akan merusak fungsi kinerja dari organ. Mungkin Anda tidak sadar, masih kuat misalnya, nggak terlalu lemes dan sebagainya, tapi bisa berbahaya efeknya tanpa Anda ketahui. Mungkin organ yang ada dalam tubuh mungkin mengecil dan sebagainya karena ya tidak mencukupi kebutuhan mereka seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruineka dari dietkalori.co.id.